Assalamualaikum Pak Anwar. Waalaikumsalam Pak Yuda. Bagaimana bisa kita mulai percakapan kita, obrolan kita pada siang hari ini? Siap. Pak Anwar jadi coach dulu ya. Saya coachnya dulu. Nggih. Siap. Baik, kita akan mulai coaching pada siang hari ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak Anwar. Boleh saya minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam. Selamat siang juga Pak Yuda. Ya, bagaimana Pak Yuda ini? Ada apa Pak Yuda? Jadi begini Pak, sebenarnya saat ini saya itu memiliki permasalahan di kelas. Permasalahannya itu, kenapa ya sekarang itu anak-anak kurang antusias terhadap pembelajaran yang saya ajarkan. Mungkin seperti itu Pak Anwar. Oh, begitu ya Pak Yuda. Berarti Pak Yuda kali ini mau menyampaikan kendala yang dihadapi mengenai murid yang kurang antusias begitu ya Pak. Terus kira-kira apa harapan dari obrolan kita hari ini Pak Yuda? Jadi harapan saya terhadap percakapan kita kali ini nanti tentunya saya ingin mendapatkan sebuah solusi terbaik dari permasalahan saya Pak. Sebagaimana murid saya yang kurang aktif di dalam aktivitas pembelajaran. Baik Pak Yuda, menurut Pak Yuda ini anak-anak yang kurang antusias itu sebenarnya yang seperti apa ya Pak? Terus mohon dijelaskan lebih detail dulu. Jadi begini Pak, maksud saya anak-anak itu terlalu pasif ketika ada pembelajaran dari saya, mungkin seperti itu. Oh, begitu ya, pasif ya. Pasifnya anak-anak itu kalau menurut Pak Yuda itu seperti apa? Sekarang ini begini Pak, anak-anak itu cenderung kurang respon, kemudian lebih banyak diamnya pada saat pembelajaran. Jadi nampak sekali keaktifan anak-anak pada saat pembelajaran saya itu bisa dikatakan kurang Pak Anwar. Oh ya ya. Menurut Pak Yuda nih, kira-kira apa ini yang menjadikan anak-anak kurang respon atau kurang aktif terhadap pembelajarannya Pak Yuda? Jadi sepertinya pembelajaran saya itu kalau saya review lagi itu kok terlalu monoton ya Pak. Monoton ya Pak Yuda ya. Yang dimaksud monotonnya itu bagaimana nih Pak itu maksudnya? Maksud saya begini Pak, di dalam pembelajaran saya itu kenapa kok saya katakan monoton itu adalah karena saya terbiasa akhir-akhir ini menggunakan metode ceramah. Jadi saya lebih banyak ngomongnya. Mungkin dengan kegiatan seperti itu, apa yang saya lakukan membuat anak-anak jadi bosan dan tentunya anak-anak jadi kurang bersemangat Pak dalam pembelajaran saya. Begitu. Seperti itu ya Pak Yuda ya. Terus kemudian ini untuk mengatasi kebosanan anak tersebut, itu Pak Yuda kira-kira mau melakukan apa? Jadi ketika permasalahan saya ini terjadi, rencananya itu saya mungkin akan menggunakan istilahnya berbagai inovasi dalam pembelajaran saya untuk menumbuhkan kembali semangat belajar anak-anak. Baik Pak Yuda, ingin berinovasi gitu ya Pak Yuda ya. Iya, betul. Terus inovasi apa nih yang direncanakan Pak Yuda yang akan dilakukan? Ya rencananya saya akan mencari berbagai model pembelajaran melalui media sosial Pak kira-kira. Oh, media sosial ya. Itu contohnya apa itu Pak Yuda? Saya akan mengikuti diklat online Pak Anwar. Tentunya dalam diklat itu berhubungan dengan inovasi pembelajaran.
Selain itu, saya juga ingin belajar lagi, belajar secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Dan juga saya ingin mencari sebuah referensi tambahan, mungkin YouTube atau mungkin dari Instagram. Baik, Pak Ida. Apakah di media pembelajaran itu ada banyak inovasi pembelajaran juga, Pak? Ya, tentunya banyak Pak inovasi pembelajaran pada media sosial tersebut. Iya. Kalau begitu, selain dari media sosial, kira-kira Pak Ida mau melakukan apa? Oh iya Pak Inwar, saya barusan ingat. Dulu itu kan saya pernah ya mengajak anak-anak belajar di luar sekolah. Nah, dengan kegiatan itu kok saya amati kembali, saya review kembali, anak-anak jadi senang dan antusias. Bahkan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Pak Ida, rencananya pembelajaran akan dilakukan di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah ini, Pak Ida? Nah, kalau dulu itu masih di dalam lingkungan sekolah, Pak Anwar. Mungkin nanti saya akan mengajak anak-anak di luar lingkungan sekolah. Gitu ya. Terus itu kira-kira nih Pak Ida, pembelajarannya tentang apa ya Pak? Terus mata pelajarannya kalau di luar lingkungan sekolah itu seperti apa? Tentunya banyak Pak kalau pelajaran ya yang bisa diterapkan di luar lingkungan sekolah. Misalkan ini kalau kita bisa belajar mengenai IPAS, matematika, ataupun kita juga bisa belajar PPKN. Kebetulan di luar lingkungan sekolah itu kan ada banyak ya tempat-tempat fasilitas umum Pak. Contohnya ada rumah joglo. Selain sebagai tempat wisata desa, tempat itu digunakan juga sebagai balai pertemuan dan pusat UMKM desa. Terus ada lagi, kita juga berdekatan Pak dengan pasar, Polindes, dan masih banyak lagi Pak. Itu mungkin kalau saya mengajak anak-anak belajar di luar lingkungan sekolah. Baik Pak Ida. Kalau Pak Ida melakukan kegiatan pembelajaran di luar sekolah yang sudah direncanakan tadi, tentunya perlu dukungan ya Pak dari sekolah. Itu siapa yang akan memberikan dukungan terhadap rencana Pak Yuda ini? Tentunya kalau dukungan, yang pertama pasti saya minta dukungan pertama dulu kepada kepala sekolah, kemudian baru teman sejawat, mungkin bisa jadi nanti saya juga minta dukungan terhadap wali murid dan juga paguyuban, supaya bisa terlibat dalam kegiatan saya nanti. Kalau begitu, kira-kira apa ya bentuk dukungannya itu yang bisa diberikan? Kalau KS saya tentunya eh, saya memerlukan izin dari Pak KS ini untuk kegiatan belajar di luar sekolah. Karena mau bagaimanapun KS itu yang bertanggung jawab atas keselamatan sekolah. Kemudian kalau bentuk dukungan terhadap rekan sejawat bisa membantu mengamankan anak-anak kita saat melakukan kegiatan di luar sekolah. Karena kan kelas 5 ada banyak Pak, ada kurang lebih 12 anak, tentunya banyak tantangan juga untuk keselamatan anak ketika nanti belajar di luar lingkungan sekolah. Nah, kalau wali murid mungkin juga akan bisa terlibat, dukungannya mungkin berupa memberikan izin kepada anak-anak, atau juga wali murid dan paguyuban itu bisa terlibat langsung di area pembelajaran nanti. Karena siapa tahu wali murid bisa menjadi sumber belajar juga bagi anak-anak. Mungkin seperti itu, Pak. Oh ya, kalau mendengar ide dari Pak Yudan tadi, kira-kira kapan ini kegiatannya akan dilaksanakan? Jadi kira-kira kalau menurut saya nanti minggu depan sudah bisa dilaksanakan, Pak.
untuk rencana pembelajarannya akan sesegera mungkin saya susun modul ajarnya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Kalau begitu, apa komitmen Pak Yuda dari kegiatan ini? Komitmen saya dari kegiatan ini tentunya saya akan menggunakan fasilitas umum untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak. Jadi seperti yang saya harapkan tadi Pak Anwar, bahwa anak-anak akan kembali semangat dalam belajarnya, tentunya saya harapkan lebih aktif dan sangat merdeka karena bisa langsung belajar dari lingkungan di luar sekolah. Wah, bagus sekali nih Pak Yuda nih. Saya sangat mendukung kegiatan yang direncanakan Pak Yuda ini. Mudah-mudahan semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar ya Pak Yuda. Terus kira-kira dari obrolan singkat ini tadi, apakah sudah sesuai dengan tujuan awal yang sudah kita sepakati ini Pak? Iya Pak Anwar, terima kasih. Saya merasa bahwa permasalahan saya bisa terpecahkan pada obrolan singkat pada siang hari ini. Semoga kegiatan yang saya rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya Pak Yuda, sama-sama. Semoga kita menjadi guru yang selalu dirindukan anak-anak kita nih Pak Yuda. Amin. Terima kasih Pak Anwar, obrolan singkat kita pada Coach dan Coach sesi pertama. Mungkin kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua nih Pak Anwar. Pak Anwar sebagai coach-nya, saya yang sebagai coach. Perlu teknik stop sebentar Pak, 1 menit. Siap. Untuk persiapan tarik nafas dulu nih. Ya, Maida sudah siap nih. Nggih, siap. Pak Anwar, kita mulai nggih. Yeah. Assalamualaikum, bagaimana Pak Anwar kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Pak Yuda. Wah, habis mengajar sepertinya. Bagaimana kabarnya anak-anak Pak Anwar? Iya, betul sekali Pak Yuda yang disampaikan nih. Ini habis mengajar nih masih pakai ini seragam kebesaran BJOK ini. Alhamdulillah anak-anak masih semangat, namun ada beberapa hal ini Pak Yuda yang ingin saya sampaikan. Nggih. Tumben Pak. Adakah yang serius untuk hari ini percakapannya? Ada beberapa hal Pak ini yang ingin saya sampaikan Pak Yuda. Saya ada beberapa kendala dalam pelajaran PJOK, khususnya yaitu materi senam lantai. Anak itu kesulitan belajar bergerak, khususnya gerak berguling ke depan. Dan saya berharap pada pertemuan ini dapat mencerahkan saya untuk menyampaikan ini terkait kendala yang saya alami, begitu Pak Ida. Ya, kali ini Pak Anwar mau menyampaikan kendala yang dihadapi mengenai senam lantai ya Pak. Kira-kira Ya, harapan dari percakapan kita ini nanti apa ya Pak? Kalau harapan saya agar mendapat solusi yang terbaik. Sebetulnya apa sih tolak ukur Pak Anwar ketika anak-anak mampu melakukan senam lantai yang baik? Kira-kira itu seperti apa? Anak-anak itu yang dianggap berhasil melakukan senam lantai yaitu anak yang bisa melakukan atau mempraktekkan gerak dasar senam lantai dari sikap awal, yaitu sikap berdiri maupun sikap jongkok, kemudian arah pandangan mata ke depan, dan kemudian saat meletakkan tangan ke matras dan saat menekuk lutut, mengguling dan kembali duduk,
seperti sikap semula. Pada intinya anak itu bisa melakukan gerakan senam lantai dengan baik dan benar. Begitu Pak Yuda. Jadi menurut Pak Anwar, anak yang berhasil itu yang memenuhi tahapan yang sudah Pak Anwar ceritakan tadi ya. Ya betul Pak Yuda. Begini Pak Anwar, kalau menurut Pak Anwar sendiri, dari kelas yang diajar, antara rentang 1 sampai 10, kira-kira kondisi anak-anak sekarang itu ada di posisi nomor berapa ya Pak? Siswa yang sekarang itu berada di level 6 nih Pak, dari 10 itu. Khususnya ini anak perempuan Pak ini. Karena sebagian besar itu takut begitu. Takut untuk mempraktekkan gerakan senam lantai, khususnya guling ke depan. Atau anak-anak itu belum memahami sepenuhnya tentang gerakan yang baik dan benar. Di sini saya itu menginginkan sekali siswa putri itu khususnya bisa melakukan dan berani atau melakukan gerakan roll depan dengan baik dan benar. Intinya sekarang itu masih berada di level 6, begitu Pak Ida. Tentunya Pak Anwar ingin mendapatkan level 10 untuk seluruh siswanya, nggih. Kalau begitu, strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran untuk mencapai level 10? Strategi saya yaitu saya berusaha untuk menyederhanakan gerakan-gerakan senam lantai. Ya, jadi gerakan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang baik dan benar. Sederhana dulu, jadi biar mudah untuk diajarkan, begitu Pak Yuda. Terus eh, membuat lingkungan yang positif dan mendukung. Jadi memastikan anak itu merasa nyaman dan diterima tanpa hukuman atau kritik yang berlebihan. Terus juga mendemonstrasi langsung gitu. Jadi gerakan senam lantai dengan jelas dan tepat. Jadi dengan menggunakan siswa, jadi siswa yang sudah berani melakukan atau yang sudah benar gerakannya itu lebih percaya diri itu sebagai model gitu untuk memotivasi siswa yang masih takut dan juga menciptakan atmosfer yang merayu mereka untuk mencoba hal yang baru. Begitu Pak Ida. Pada intinya menyederhanakan gerakan ya Pak. Ya, Kalau betul. kalau begitu apa hambatan yang Pak Anwar temui jika Pak Anwar menyederhanakan gerakan pada pembelajaran tersebut? Hambatan yang saya alami yaitu lebih ke minat siswa nih Pak. Karena pada dasarnya siswa perempuan itu sulit gitu atau belum mampu ya melakukan gerakan guling depan. Karena mungkin kalau anak perempuan itu kurang percaya diri atau malu karena banyak dilihat teman-temannya, di sekitar juga banyak anak laki-laki gitu. Jadi intinya ke minat siswa perempuan dan juga ketakutan atau kecemasan yang mereka hadapi. Di beberapa anak mungkin merasa takut atau cemas untuk melakukan gerakan tertentu, terutama jika mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya atau jika mereka merasa gerakan itu sulit atau berbahaya. Berarti minat ini menjadi tolak ukur yang menyebabkan hambatan itu. Ya, Kira-kira solusi apa yang akan Pak Anwar lakukan guna mengatasi hambatan itu? menyusun strategi pembelajaran yang lebih baik tentunya Pak Yuda. Strategi pembelajaran itu kan perlu direncanakan. Nah, apa rencana Pak Anwar untuk mencapai tujuan itu? Eh, itu apa itu melakukan penilaian awal terhadap keterampilan dan tingkat kenyamanan siswa dalam gerakan senam lantai. Jadi ini membantu memahami tingkat kesiapan mereka dan menyesuaikan rencana pembelajaran. Jadi selain menyederhanakan
gerakan senam lantai, khususnya guling depan, dan memperbaiki gerakan mereka yang belum benar. Itu menyajikan video pembelajaran juga, jadi anak biar tertarik nih ya, khususnya menarik minat siswa itu pembelajaran yang lebih menarik lagi. Gitu Pak Ida. Tentunya tadi hambatannya di anak perempuan. Apakah memang ada prioritas khusus untuk kelasnya Pak Anwar? Untuk prioritas itu lebih ke membangkitkan minat siswa perempuan gitu. Kemungkinan itu yang nanti saya prioritaskan lebih dulu, yaitu membangkitkan minat siswa. Itu Pak Ida. Di samping anak-anak laki-laki tentunya dibangun terus ya. Ya. Kira-kira strategi apa nih yang Pak Anwar terapkan untuk melakukan rencana tindak lanjut yang sudah disusun ini? Strateginya yaitu memahamkan kepada siswa untuk pentingnya berolahraga bagi kehidupan sehari-hari, khususnya senam ya ini. Jika dilakukan dengan seksama, lebih berhati-hati dengan teknik yang benar dan baik, supaya otomatis gerakannya dapat dilakukan dengan baik. Dan otomatis minat siswa perempuan itu juga lebih semangat begitu. Setelah strategi yang sudah disusun dengan baik, selanjutnya Pak Anwar pasti punya target. Kapan target Pak Anwar bisa untuk kegiatan ini bisa dilakukan? Kalau tadi kurang lebih 1 minggu ke depan nih Pak Ida. Setiap pertemuan yang akan datang, saya memperbaiki dengan strategi yang saya punya tadi. Yang terakhir, ukuran keberhasilannya dari rencana ini tadi apa ya Pak Anwar? Sederhana saja Pak Ida. Yang intinya siswa itu dapat melakukan gerakan senam lantai dengan baik dan benar dan mempunyai semangat untuk berolahraga. Begitu Pak Ida. Pastinya ada komitmen dari diri Pak Anwar terkait dengan aksi yang akan Pak Anwar lakukan. Apa nih kira-kira kegiatan rencana aksinya nanti? Komitmen saya adalah menjadikan pembelajaran senam lantai yang menyenangkan dan berhasil dalam proses pembelajaran. Menjadikan murid yang khususnya ini murid perempuan menjadi lebih berani dan tertarik begitu Pak. Tentunya Pak Anwar dalam menyusun strategi untuk menguatkan komitmen yang sudah Pak Anwar rancang, kiranya ada teman atau siapapun yang bisa membantu untuk bisa menjaga komitmen agar berjalan dengan baik. Yang bisa membantu dalam menjaga komitmen saya ini adalah itu yang pertama teman sejawat ya tentunya. Teman sejawat di sekolah, kita itu harus berkolaborasi atau bekerja sama. Itu khususnya guru kelasnya Pak Yuda, karena yang setiap hari bertatap muka dengan anak-anak. Bahwa semuanya pembelajaran itu tujuannya baik begitu Pak Yuda. Nah, tentunya ini tadi banyak hal yang Pak Anwar ceritakan terkait hambatan hingga Pak Anwar sudah bisa menemukan solusi atau jalan keluarnya. Nah, apa yang Pak Anwar dapatkan dari diskusi kita ini tadi? Apa yang kita bicarakan sudah sesuai dengan tujuan awal yang sudah kita sepakati? Jujur ini ya, saya mendapat pencerahan nih Pak Yuda yang sangat berharga di siang hari ini. Tentunya sudah sesuai dengan tujuan awal yang ingin saya peroleh, yaitu mengatasi kesulitan belajar siswa pada materi senam lantai khususnya guling ke depan. Itu Pak Yuda. Bagaimana perasaan Pak Anwar setelah diskusi ini tadi? Ya, alhamdulillah saya sudah merasa lega Pak Yuda dapat menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya hadapi. Baik Pak Anwar, karena permasalahan sudah selesai, artinya coaching pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih Pak Anwar. Ya, sama-sama Pak Yuda ini sudah membantu ini.